Produksi bioenergi di Indonesia mencapai 57 gigawatt dan baru termanfaatkan sebesar 2.284 megawatt. Kebijakan energi nasional mentargetkan bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dan dinaikkan sedikitnya 31% pada tahun 2050. Peluang pemanfaatan energi baru dan terbarukan diperkirakan akan semakin meningkat dengan digalakannya program dunia Net Zero Emission 2060. Pada saat ini, pemerintah mengandalkan biodiesel untuk dicampur dengan solar murni yang dikenal dengan mandatory B30. Biodiesel merupakan alternatif bahan bakar diesel yang ramah lingkungan berbasis petroleum. Adapun keunggulan dari bahan bakar diesel yaitu mudah terurai, tidak memiliki kandungan yang beracun, tidak memiliki bahkan sedikit saja kandungan sulfur, sehingga memiliki karakteristik emisi yang lebih baik. Selain itu, keunggulan dari produk biodiesel ialah dapat digunakan pada mesin diesel tanpa adanya modifikasi lebih lanjut. Biodiesel umumnya diproduksi menggunakan reaksi transesterifikasi lemak dan minyak. Trigliserida di dalam bahan baku atau lemak akan direaksikan dengan alkohol membentuk ester alkil asam lemak atau biodiesel sebagai produk utama dan gliserol sebagai produk sampingnya. Halo guys, kalian tahu nggak? Beberapa tahun terakhir ini, teknologi ultrasonik digunakan dalam proses produksi biodiesel karena dapat mempercepat laju transfer massa dari sistem cair-cair, homogen, dan heterogen. Penggunaan ultrasonik dapat membantu meningkatkan konversi biodiesel yang tinggi dalam waktu yang singkat serta kualitas yang lebih baik. Pada penelitian yang akan kami lakukan, biodiesel dari minyak jelantah akan diolah di dalam reaktor Phase Array ultrasonik yang berbentuk heksagonal dengan bantuan gelombang ultrasonik. Yuk teman-teman, kita lihat reaktornya di dalam laboratorium. Sebelum itu, pastikan kalian menggunakan APD yang sesuai dengan standar operasional prosedur yang berada di dalam laboratorium. Reaktor ini berbentuk segi enam. Di setiap sisinya terdapat transducer yang berfungsi sebagai pemancar gelombang ultrasonik. Sedangkan perangkat untuk menjalankan reaktor Phase Array ultrasonik terdiri dari yang pertama ada ultrasonic generator sebagai penghasil gelombang ultrasonik. Yang kedua ada laptop untuk mengatur waktu delay antara tiap transducernya. Dan yang ketiga adalah controller untuk mengatur waktu delay transducer. Perlu diketahui, ketinggian tiap transducer berbeda-beda. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan proses pengadukan antara trigliserida, alkohol, dan katalis di dalam reaktor agar dapat tercampur dengan sempurna. Dalam penggunaan reaktor transesterifikasi dengan gelombang ultrasonik, air digunakan sebagai media transfer massa untuk menghasilkan efek kavitasi. Efek kavitasi dan gerakan air yang intens akan membantu mempercepat kontak antara trigliserida, alkohol, dan katalis sehingga meningkatkan laju reaksi dan efisiensi transesterifikasi. Tahapan dari riset kami terdiri dari persiapan alat dan bahan, kemudian preparasi larutan metoksi yaitu mencampurkan metanol dan katalis natrium hidroksida. Adapun variabel bebas dalam riset ini adalah rasio mol minyak terhadap metanol 1:6, 1:8, dan 1:10. Konsentrasi katalis natrium hidroksida 0,1%, 0,2%, dan 0,3% dari berat minyak jelantah. Dan waktu reaksi selama 5, 10, dan 15 menit. Setelah katalis natrium hidroksida larut di dalam metanol, kemudian mempersiapkan minyak jelantah sebanyak 165 ml. Kemudian, masukkan 165 ml minyak jelantah ke dalam reaktor kaca. Dan tambahkan larutan metoksi yang telah dibuat sebelumnya. Setelah larutan metoksi dan minyak jelantah dimasukkan ke dalam reaktor kaca, kemudian nyalakan controller dan atur delay waktu transducer selama 3 detik.
Langkah selanjutnya yaitu menutup reaktor kaca dan meletakkan termometer di dalam campuran larutan metoksi dan minyak jelantah. Untuk media rambat, masukkan air sebanyak 1,2 liter ke dalam reaktor stainless steel. Saat reaktor sudah siap digunakan, nyalakan ultrasonic generator dan mengatur waktu reaksi yang digunakan. Setelah itu, nyalakan controller untuk menjalankan reaktor phase array ultrasonic. Setelah waktu reaksi tercapai, matikan ultrasonic generator dan controller, serta mengeluarkan reaktor kaca di dalam reaktor stainless steel. Masukkan antara gliserol dan fatty acid methyl ester di dalam reaktor kaca ke dalam corong pisah, kemudian diamkan selama 24 jam. Hasil pengendapan setelah reaksi transesterifikasi terlihat pada gambar berikut. Lapisan bawah merupakan biodiesel, sedangkan lapisan atas merupakan gliserol. Di hari kedua, yaitu proses pencucian biodiesel dengan memanaskan aquades hingga suhu 80 derajat Celcius. Kemudian, masukkan aquades panas ke dalam biodiesel dengan perbandingan 1:1. Step selanjutnya yaitu mengguncang campuran aquades panas dengan biodiesel. Setelah 10 menit, mengeluarkan lapisan bawah yang terdiri dari aquades dan katalis natrium hidroksida. Ukur pH lapisan bawah hingga netral, dan apabila pH di bawah 6,8 dan di atas 7,2, ulangi proses pencucian. Sedangkan untuk lapisan atas didiamkan di dalam corong pisah selama 24 jam. Di hari ketiga, yaitu pemanasan biodiesel. Langkah pertama yaitu menimbang berat gelas kimia kosong 250 ml. Kemudian, keluarkan biodiesel dari corong pisah untuk dimasukkan ke dalam gelas kimia yang telah ditimbang tadi. Timbang antara gelas kimia beserta biodiesel yang akan dipanaskan. Setelah itu, panaskan biodiesel pada suhu 100 derajat Celcius selama 20 menit. Dan menghitung yield biodiesel dengan rumus berat biodiesel yang dihasilkan dibagi berat minyak jelantah yang digunakan dikali 100%. Halo, WMP di sini dari tim Solgel akan menjelaskan secara singkat mengenai hasil penelitian kami, yaitu proses pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel. Berdasarkan tahapan optimasi pengolahan data menggunakan desain percobaan Box-Benken dengan bantuan software desain expert, maka didapatkan hasil yang optimal, yaitu pada perbandingan antara mol minyak dan metanol sebesar 1:7,59%, konsentrasi katalis NaOH sebesar 0,148% dari berat minyak, dan waktu reaksi selama 15 menit. Hasil yield dari biodiesel yang dihasilkan adalah sebesar 90,54%. Setelah tahap optimasi, selanjutnya kita lanjut kepada tahap verifikasi, yang dimana bertujuan untuk mengetahui tingkat validitas dari data yang diperoleh. Berdasarkan tahap verifikasi didapatkan persen kesalahan sebesar 0,24%. Kemudian, biodiesel yang dihasilkan dari tahap optimasi akan dianalisis sifat fisik dan angka setannya dari biodiesel, yang kemudian akan dibandingkan dengan standar nasional biodiesel. Ada beberapa parameter, diantaranya densitas, viskositas, titik nyala, angka setana, dan residu karbon dalam 10% ampas destilasi. Dari hasil pengujian sifat fisik dan angka setana biodiesel, maka dapat disimpulkan bahwa viskositas, densitas, titik nyala, dan residu karbon dalam 10% ampas destilasi telah memenuhi standar nasional Indonesia untuk biodiesel itu sendiri. PKM yang dilaksanakan adik-adik mahasiswa, khususnya yang mendapat pendanaan nasional tahun ini, itu sangat membanggakan sekali terhadap Politeknik Negeri Samarinda. Kami sangat salut sekali atas antusiasme dari adik-adik mahasiswa dalam melaksanakan penelitian itu. Keilmuan yang dikembangkan melalui riset itu sangat punya manfaat dan sangat besar sekali, dan itu betul-betul bisa berdampak luas di masyarakat. Itu bisa dipakai ataupun digunakan bagi masyarakat, dimanfaatkan oleh masyarakat, industri. Dan kalau masukan saya, bagaimana terus mengembangkan model-model penelitian, kemudian berkolaborasi dengan banyak tim agar supaya itu bisa membuka skip pemikiran dalam rangka mengembangkan keilmuan, sehingga nama Polnes itu
terus berkibar dari kegiatan-kegiatan khususnya di PKM.